Bayangin ada game kayak Minecraft alias sandbox game, tapi di sini lu adalah professional assassin yang ditugaskan untuk ngebunuh target lu dengan berbagai 1000 cara untuk kalian bebas ngelakuin sesuai kreativitas lu. Hari ini Josh bakal convince me buat mainin game favorit dia, Hitman. Jadi hari ini kan kita mau ngobrolin game favorit lu, Josh, Hitman. Gue udah pernah cobain main kebetulan di waktu itu kayak masih Hitman 2 kayak. Iya, kebetulan sebenarnya bukan Hitman 2 tapi Hitman terbaru yang generasi kedua. Oh. Season 2. Ya. Jadi sebenarnya masih Hitman 2 sebenarnya. Jadi the naming is a bit difficult, Oke. agak aneh. Tapi Boleh deh ceritain kayak gimana sih? jadi Hitman itu dari dulu adalah IP dari salah satu developer namanya IO Interactive. Itu base-nya di Eropa sih ingat gue. Dia itu iseng-iseng bikin konsep, bahkan dulu nama gamenya bukan Hitman. Terus namanya? Nama gamenya Codename 47. Codename Cuma 47. gitu doang. Ya. Itu tahun berapa tuh? Kalau nggak salah 2004 gitu. Pokoknya era-era kayak nggak era-era PS1 lah. PS1. PS1. Dia bikin game, intinya lu itu orang botak. Kayaknya dulu dia bikin botak tuh biar nggak repot sim rambut deh, setahu gue ya. Iya. Ya, terus Cut budget ya? ya cut budget. Intinya basically simple premise, lu adalah assassin, Oke. terus lu harus bunuh orang. Udah gitu aja. Gampang banget. Gampang, simple ya? Simple banget. Simple Jadi banget. kayak lu satu map itu cuma lorong. Heeh. Terus ada kamar, terus target lu di kamar itu. Heeh. Lu dateng, tembak, udah pulang. Nah gitu dong. Premisnya simple. Sesimpel itu. Iya. Baru pelan-pelan dia kembangin premis game itu jadi semakin gede lagi. Kayak dulu tuh karena kemampuan teknologinya mungkin lu cuman bisa kayak gitu aja. Tapi lama-lama dia pikir kayak mungkin kita tambahin senjata lain, gak cuman silence pistol. Dulu setahu gue tuh dia tuh paling ikoniknya tuh cuman silence pistol doang. Karena kayak 007 banget kan? Iya, kayak basically lu kan assassin nih gak boleh ketahuan istilahnya gitu. benar, Meskipun di game itu dulu lu ketahuan bodo amat gitu. Bahkan gak ada Gitu. Iya dulu bener-bener game pertamanya itu lu cuman pakai pistol lu datang, terus lu kabur. Jadi dulu memang gamenya tuh didn't really sell well dan memang premisnya tuh terlalu dangkal kata gue. Ya, kalau lu ngomong kayak gitu story-nya jadi kayak nggak ada sih. Nggak ada betul. Makanya dia kayak gue sukanya adalah IO Interactive tuh nggak pernah nyerah sama premis ini, sama konsep ini. Sama kayak zaman dulu itu si GTA. GTA awalnya tuh cuman kayak top down, orang bisa roaming, terus kalau nggak salah bahkan dulu tuh GTA tuh pertama kali tuh lu tuh jadi polisi, jadi free roaming. Gue nggak tahu. Iya, jadi dulu tuh Rockstar pertama kali bikin game, lu jadi polisi, lu harus tanggapin orang. Beda ya. Terus orang protes, Iya. gak seru banget gue jadi polisi gitu kan. Terus mereka mikir, apa kita switch ya? Playernya tuh jadi terorisnya, baru sekarang jadi GTA yang sekarang. Namanya tapi masih GTA dulu. Dulu GTA 1 ya, benar. Atau enggak, dulu namanya bukan GTA. Gak mungkin GTA namanya. Namanya Police apa gitu, lupa gue. Kayak gitulah ininya. Nah terus baru Hitman itu mulai ngembangin di mana, game ini tuh sebenarnya nggak harus selinear itu. Jadi pelan-pelan akhirnya dia ngembangin beberapa game, tujuannya buat R&D sekalian jualan gitu ya. Karena kan mereka perusahaan. Akhirnya mereka bikin Blood Money namanya dulu. Blood Money. Blood Money. Itu sama juga kayak Hitman. Itu kayak generasi keempat atau kelima lupa gue. Generasi keempat. Iya jadi Hitman 4. Oke. Namanya Hitman Blood Money namanya. Oke. Nah itu sampai detik ini masih debated the best Hitman game of all time. Debatednya. Debated. Ya. Karena menurut gue meskipun graphics-nya itu dangkal, exploration lo untuk ngebunuh targetnya tuh seluas itu. Karena kan tadi kayak simple premise, ada elu, misalnya ada target, terus lo disuruh bunuh targetnya. Tapi kan karena ini adalah gamenya sandbox yang gue bilang kayak Minecraft, lo itu sebenarnya dimasukin ke sebuah map yang gede, dan lo tuh dikasih banyak opsi gitu. Kayak misalnya simple kayak kalau Hitman itu kita taunya kayak ada namanya drown. Drown itu caranya kita ngeracunin orangnya, bikin dia mual, nanti dia muntah di toilet. Nah, drownnya adalah kita
jetarin kepalanya ke toilet, jadi dia nggak bisa nafas. Itu satu. Ada juga kayak your traditional kill kayak ala-ala game itu sniper. Oh, sniper. Ya kan, kayak gitu dari jauh. Itu juga bisa. Terus ada juga yang kayak ya biasa lu pakai pistol kayak the first game gitu. Tapi itu zaman kapan tuh? PS2 apa? Seingat gua sih PS2. PS2 menuju PS3 seingat gua. Nah, kayak itu berarti kayak tahun 2008, 2010 gitu Iya, sekitar segitu. Sorry. Kalau nggak salah Blood Money itu 2006. 2006. Oh, berarti awal banget dong, awal PS2. Awal-awal PS2 berarti, salah gua. Kalau sekarang berarti generasi keberapa nih? Generasi ke repot lagi. Seingat gua game ke-8. Game ke-8. Iya, seingat gua. Iya, game ke-8. Terus menurut lo gue tuh biasa ya. Gue waktu nyoba yang Hitman 2 itu tuh kayak repot banget asli. Emang menurut gua satu map setengah jam gue kelarin bisa lebih lambat. karena menurut gua the beauty of Hitman adalah lu ketika masuk ke map itu, lu overwhelmed with so many things, ya kan? Oke, ya. Tapi itu beauty-nya adalah semua opsi itu ada buat lu. Beda sama misalnya kita main Call of Duty, gitu ya. Call of Duty misalnya lu ada take down the opposing force gitu. Ya. Itu jelas banget tuh jalurnya dikasih tahu tuh sama si gamenya. Oh ya lu jalan laut sini. Bahkan biasanya ada misalnya si COD itu ada jenderalnya. Kalau lu main campaign-nya Ya. ada jenderalnya, dia bakal kayak come here, let's further gitu kan. Jadi kayak dia kan, lu akan ikutin dia terus gitu. Ya. Nah, kembali lagi pertanyaannya adalah kalau lu udah main level itu 2-3 kali, kira-kira lu mau main lagi ya? Ya campaign-nya males juga sih. Enggak Kalau kan? nggak ada yang beda ya. Kemungkinan besar lu akan main sekali beres. Nah, gimana caranya orang itu main Hitman 1000 hours padahal levelnya itu cuman 21 yang baru. Karena menurut gue yang baru tuh yang paling, ya itu ntar kita bahas lah. Tapi itu paling gilanya lah. Oke, paling gilanya nih. Iya, kebetulan karena kebetulan kita juga mau bahas ini karena kebetulan kemarin itu IO Interactive baru rilis trailer pertama dia kalau dia bakal bikin game James Bond kan. Yaitu gamenya itu basically inspired completely dari Hitman, which is their child. Tapi namanya James Bond, nama gamenya. First Light ya kalau First Light. 007 First Light. Tapi ada 007 ya gitu. Iya. Jadi dia beli IP ya istilahnya ya. Iya, atau mungkin James Bond-nya hire dia kali. Tapi intinya gue tuh kaget betapa banyak YouTube documentaries yang bikin kayak James Bond gaming in general will be elevated or will be completely revamped because of IO Interactive ini. Karena kalau kita tahu tuh zaman PS1 itu GoldenEye itu terkenal banget. GoldenEye ya. Itu kayak game legend banget tuh pada zamannya. Nah itu kan sampai sekarang kalau kita lihat gamenya James Bond yang segede itu lagi ada nggak? Nggak ada. Jadi lumayan mati sih gitu. Jadi memang dengan base Hitman itu kembali lagi yang tadi gue ini dikembangin menjadi James Bond itu menurut gue sangat menarik. Karena kembali lagi kayak nanti kalau kita udah nyampe yang World of Assassination gue bisa breakdown lebih dalam lah. Tapi intinya gue juga pengen cerita tentang downfall-nya karena semua game franchise yang gede itu tentu nggak sempurna. Ada downfall-nya nih. Ada downfall-nya pasti. Gue nggak tahu kalau ada downfall-nya. Jadi dulu Hitman itu setelah Blood Money itu mereka paham kalau ternyata serunya Hitman adalah kebebasan gue untuk memilih cara membunuh targetnya. Berarti yang zaman PS2 tadi? Ya, orang tuh suka banget kayak, oh gue bisa begini, bisa begitu, gue bisa bebas gitu kan. Tapi gue gak tahu kenapa creative decision-nya berubah. Pas mereka rilis game terbarunya, yaitu pada tahun, itu PS3 gue ingat. Bahkan OTW PS4 seingat gue, berarti 2013 atau 12 gue lupa, sekitar segitu. 2012 kalau nggak salah. Dia rilis namanya Hitman Absolution. Grafiknya bagus, actionnya keren, tapi caranya linear. Jadi satu level itu dia kalau nggak salah dan berapa level gitu nggak banyak. Story-nya juga cetek, tapi lu caranya cuma satu. Berarti balik ke Hitman pertama dong? Iya, karena mereka merasa kalau nggak salah waktu itu pas gue ngulik itu mereka itu iri sama COD, mereka iri sama yang kayak
game-game FPS yang kayak gitu, third person. Kenapa nggak? Tapi kenapa iri nggak? Gue nggak paham sih. Jadi selama ini kan Hitman itu adalah franchise yang nggak segede itu. Oke. Kayak bahkan lu lihat mainstream players yang main siapa sih sampai sekarang gak banyak. Terus mereka iri lihat salesnya penjualan yang gede-gede yang kayak COD gitu-gitu. Terus kayak iya kayak apakah ini tren gaming berikutnya? Jadi mereka mereka switch ke Hitman Absolution-nya dibikin konsep linear. Ternyata didn't work. Itu rated ini lumayan secara umum ya. Itu the worst Hitman game. Bahkan lebih jelek dari udah objektif nih berarti ya. Lumayan objektif, it's the worst Hitman game. Bahkan katanya lebih jelek dari yang PS1 yang tadi gue cerita itu. Iya, karena the disappointment tuh segede itu buat the Hitman community. Tapi maksud gue, sorry, kalau yang gue lihat kan maksudnya Hitman 1 kan kayak gak ada story-nya ini. Ya kan? Yang Hitman Absolution ada. Ada, tapi kayak karena saking linearnya orang jadi kayak ini sebenarnya downgrade nih jadinya. Dan orang tuh nggak suka gamenya. Ceritanya katanya nggak seru, nggak bagus. Gue kebetulan belum pernah main, tapi gue memang selama itu kayak pernah tahu temen gue main Hitman Absolution dan ternyata temen gue suka sih entah kenapa. Tapi pas gue cari tahu, gue tanya lebih dalam, ternyata dia nggak main game-game Hitman sebelumnya. Jadi ini kayak pertama kali dia nyicipin istilahnya. Jadi dia nggak tahu USP-nya Hitman tuh sebenarnya bukan itu gitu. Nah, akhirnya kita masuk ke era jayanya menurut gue. Nah, gara-gara Hitman Absolution, jadi Hitman itu, IO Interactive itu dibeli sama Square Enix. Kita tahu dong Square Enix. Ya. Udah dibeli sama Square Enix? Ya, developer gede. Ya. Kan? Publishernya Square Enix tahu gue, atau dibeli, gue lupa. Sorry, emang IO Interactive ini Eropa kan tadi? Eropa. Dibeli sama Jepang? Antara dibeli atau publishernya itu Square Enix. Seingat gue publishernya dia. Publishernya ya berarti ya? Iya, karena dia bukan publisher. IO itu cuma developer doang. Nah terus gara-gara ini Square Enix jual. Dia lepas. Gara-gara si Absolution. Lepas. Ini udah kayak antara Absolution atau World of Assassination yang pertama. Tapi intinya nggak jauh-jauh dari era Hitman Absolution, dia lepas. Sorry. Apa sih nama tadi? World of Assassination ini berikutnya Absolution. Iya, setelah Absolution. For context, mereka pusing IO Interactive. Karena gamenya se-flop itu, dia butuh waktu kalau nggak salah 6 tahun. Jadi 2018 itu baru rilis Hitman yang baru. Biasanya jedanya tuh 2-3 tahun. Jadi ini pertama kali bener-bener mereka kayak, back to the drawing board. Rombak habis. Karena mereka udah lihat Absolution ini nggak works nih. Yang works apa? Blood Money. Jadi mereka ambil keren faktor dari Absolution yang orang masih suka, yaitu kayak visualsnya, actionnya. Nah, terus mereka masukin ke game barunya dengan konsep Blood Money yang tadi, gameplaynya. Akhirnya muncul game terbarunya yang gue pertama kali cobain Hitman dulu, Hitman World of Assassination. Itu yang pertama. Jadi ada Hitman yang orang bilang Hitman 1 gitu. Nah, terus ya Hitman 1 gitu orang bilangnya. Jadi Hitman 1 ini sebenarnya Hitman keempat. Enggak, Hitman ke-8. Hitman ke-8. Atau ke-6, gue lupa. Ya, pokoknya jauh. Hitman pertama yang ada di PS4. Iya, betul. Hitman pertama yang ada di PS4. Emang namanya ribet, nggak jelas emang. Ya, terus dia itu completely change the game. Completely from Absolution. Pertama kali itu dia tuh rilis free. Satu map. Free. Semua orang demo main. Gitu dong istilahnya. Demo. Orang bisa main namanya mapnya tuh Paris. Itu sampai sekarang hype lah Paris lah. Karena in the community, karena itu the legend lah, the first map yang dirilis sama Hitman era baru. Itu kita disuruh bunuh 2 target. Itu adalah bentuknya mansion. Terus mansion gede itu ada 2 target. Satu di lantai paling atas, sama satu lagi lantai paling bawah. Di lantai paling bawah itu ada fashion show. Ada catwalk gitu-gitu. Di atas ada auction. Nah, lu harus bunuh orang yang punya auction sama desainer yang lagi present fashion show-nya. Kenapa? Jadi desainernya ini kriminal sebenarnya? Iya, basically sebenarnya nggak ada yang kriminal sih. Intinya kan Hitman itu orang yang dibayar untuk bunuh orang kan. Jadi premisnya sebenarnya kembali lagi. Lu mau tolong bunuh desainer ini, kayak menurut gue
Kompetitornya gitu. Pokoknya biasanya Dikasih tahu nggak siapa yang mau yang minta? Oh nggak boleh ya. kliennya nggak boleh dikasih tahu. Kliennya Jadi kan nggak boleh kita kan tahu. kerja di agency, Iya. namanya ICA. Heeh. Nah, terus ICA ini akan kasih tahu, oh dia tuh thread-nya kenapa gitu. Ah. Oh ternyata kayak kalau nggak salah si fashion show itu suka kriminal gitu di belakang gitu. Kayak bener dong yang dia kriminal. Iya, tapi kayak nggak pernah tahu jelas kenapa orang ini harus mati gitu loh. Beberapa kali dikasih tahu. Tapi intinya game ini membuat ceritanya kayak Hitman tuh sebenarnya doing good for the world gitu ini ya. Tiap targetnya gitu. Jadi agensinya tuh righteous menurut gue. Righteous. Ya, kayak mereka cuma nerima job yang emang orangnya jahat. Membunuh-bunuh orang. Ya. Nah, pas pertama kali orang nyoba Paris, mereka kaget. Oh ternyata baik banget ya opsi yang gue bisa coba gitu. Dan dengan gadget yang seluas itu, orang yang tadi mikir kayak, cuma pistol nembak gitu doang. Tapi dia sebenarnya core gameplaynya sama kayak yang Blood Money dong. Betul, mirip Blood Money. Tapi bedanya adalah Blood Money itu mapnya lumayan kecil. Oh ini digedein lagi? Wah ini gede banget. Kayak dulu bandingin kayak side by side jauh banget. Kayak itu mansionnya tuh gede banget. Dan itu ada 3 lantai. Dan ternyata bahkan kalau lu mainin game, kayak gue udah lumayan, kayak gue udah luangin sekitar 10 jam deh main Paris. Itu lu kalau perhatiin, itu kayak, oh ternyata kalau lu main lagi, di luar mansion itu ada taman. Tamannya pun lu bisa pakai to your advantage. Terus ada helikopter, itu ternyata lu bisa exit pakai helikopter. Terus ternyata ada, apa sih kayak watchtower gitu. Jadi lu bisa kayak jalan agak jauh, ada watchtower, lu bisa snipe dari situ gitu. Oke. Jadi kayak very eksploratif. Ya sama kayak tadi gue bilang, pertama kali gue main Hitman, gue nggak tahu itu. Nah. Gue kayak masuk, gila nih ribet banget, kayak ada orang. Terus kayak orangnya, gamenya bilang kalau bisa jangan ketahuan ya. Gimana cara nggak ketahuan, ada kayak orangnya di mana-mana gitu kan. Tapi ternyata kalau lu bener-bener ngulikin the map, karena ini sandbox, lu baru kayak sadar, oh banyak loophole ya ternyata. Yang sebenarnya developernya ciptakan untuk kasih lu opsi. Bentar. Berarti kan gue harus kayak main berkali-kali berarti. Technically ya. Technically ya. Untuk maksudnya kayak the appeal itu kan kayak istilahnya kalau gue boleh bilang perfecting your craft. Perfecting your craft ya. Ya kan? To be the best assassin in the world. Iya, the best assassin. Iya. Tapi maksud gue insentifnya itu apa gitu loh. Kayak misalnya contoh nih. Saya kalau misalnya kayak gue, let's say Pokemon contoh. Iya. Ya kan? Pokemon lawan terus diulang-ulang terus, Pokemon levelnya naik. Nah, kalau ini maksud gue tuh kayak level juga nggak naik, tapi apa? Jadi kayak story-nya pun gue juga udah kayak gue udah ngikutin gitu. Oke, jadi menurut gue kenapa Hitman tuh sebenarnya niche tapi seru. Balik lagi kita pakai contoh Pokemon lu. Iya, Pokemon deh. Misalnya lu udah kalahin Elite Four. Elite Four. Ya kan? Pakai Charmander. Jadi Charizard kan. Iya. Terus lu menang. Terus lu mikir, seandainya kalau gue pakai Blastoise, gue menang gak ya? Gitu kan. It doesn't work that way sih. Gak gitu sih. Itu premis kecilnya. Ya udah. Terus lama-lama lu mikir lagi, kalau gue pakai 6 Pokemon gue, elemennya listrik, menang gak ya lawan Elite Four-nya? Oke. Terus lu jadi mikir, oh berbagai cara. Kalau gue pakai move ini, kalau gue challenge diri gue pakai ini. Sebenarnya Pokemon sebagai example, tapi intinya mulainya tuh mikirnya kayak gitu. Oke. Kenapa di Hitman lebih kelihatan menarik? Karena menurut gue it's even like more nyata gitu. Kayak lu nggak harus dari awal lu build everything. Tapi dengan lu sering main, dia tuh sistemnya ada level. Dengan lu berarti emang ada level nih. ada dengan level lu get more gear. Tadinya pistol silence lu cuman itu gitu. Satu. Oh ternyata ntar ada silence pistol yang dia itu super silent. Tapi accuracy-nya lebih sampah. Ada silent, ada super Iya, silent. dia bilangnya subsonic. Subsonic pistol. Subsonic pistol. Gue udah ngetes, lu bayangin ada orang jarak dari gue 5 meter, gue tembak gak tahu, gila gak lu? Sekecil itu. Berarti kalau silence kan, pium gitu. Ini. Gila, kayak subsonic. Boleh. Terus lama-lama lu juga ada opsi, kayak tadi gue bilang, lu bisa bikin orang sakit, lu bisa bikin orang pingsan. Traditionally di Hitman kita bikin orang pingsan gimana? Kita ambil ginian,
kita nunggu dia di belakang gitu. Ya di itu kan, apa sih namanya? Di subdue. Subdue, ya. Tapi lama-lama lu bisa lebih keren. Kayak ada namanya tranquilizer. Oke. Iya kan? Bedanya apa tuh? Gak ada bedanya sama tranquilizer asli. Tapi intinya lu sekarang punya opsi, lu gak usah pukulin orang gitu. Jadi beda ya. Biasanya kita lock ini. Itu animation lama tuh. Ya kan gini-gini dulu nih. Nah. Ya, terus Sekarang lu bisa dari jauh. oh di Iya. Tapi langsung tidur. Dan benefitnya, kalau misalnya lu gini-giniin, ya. ini the stupid logic yang menurut gua Hitman tuh yang bikin Hitman seru ya. Iya. Kalau lu gini-giniin orang, Iya. logikanya orang bisa tahu fingerprintnya atau kayak tahu ada crime. Soalnya kayak, langsung ke alert kan target lu. Jadi resiko. Kalau lu pakai dart, logika dia, dart itu saking kecilnya. Pas guardsnya lihat orang pingsan, dia kayak, oh temen gue tidur. Yaudah gue bangunin deh. Itu enggak ada logik. jadi kalau lu pakai strength, Gak masalahnya nih ya. Ini kan bodyguard nih misalnya contohnya nih. Gimana cara nih? Oh ya temen gua tidur. jadi kalau lu ada strength, lu tembak, pshut, Ya, jadi gak ketahuan. nggak ketahuan ada crime. Oke. Terus yang lucu juga kalau lu udah ngulik gamenya, itu kalau jadi kita ada vision, yang kayak biasa kalau di Assassin's Creed tuh apa sih Eagle Vision ya, ada lah kayak vision gitu lah biasa di game-game banyak lah. Nah itu lu bisa lihat ada yang NPC yang ditargetin pakai outline putih sama enggak. Nah kalau dicari tahu itu ternyata yang ditandain putih adalah real NPC kita bilangnya. Oke. Jadi karena Hitman itu segede itu dan karakter NPC-nya sebaik itu, ada namanya real NPC yang actually interacts with things sama fake NPC. Oke. Jadi setelah dicari tahu sama pro player ini, asal lu nggak alert the real NPC, the fake NPCs nggak akan mikirin apa-apa. Oh gitu. Iya. Enggak, Jadi fake NPC ini yang kayak nggak ngapa-ngapain kan? dia cuman ya melakukan pattern dia, ngobrol, minum gitu. Terus misalnya contoh, gue pernah lihat pro player, kita ke Paris lagi. Jadi di awal levelnya itu si target pertama kita, Iverson kalau nggak salah namanya, itu bakal turun dari tangga. Terus biasa orang Hitman tuh paling suka apa? Speedrun. Oke. Karena dengan banyaknya opsi itu, lu jadi mikir kan, cara paling efektif dan cepat tanpa ketahuan untuk bunuh orang tuh gimana sih? Oke. Dia nemu cara, dia kalau nge-crouch di dekat orang-orang fake NPC itu, yang dengan jarak lumayan jauh dari panggung. dari real NPC, Oke. dia bisa tembak chandelier jatuh, nggak ketahuan. Padahal literally sebelahnya ada fake NPC. Oh jadi literal kayak dia nggak, lu mau tembak pun dia kayak nggak. Dia nggak tahu karena itu fake NPC. Jadi fake NPC itu cuma ngikutin reactionnya real NPC. Oh. Jadi kalau real NPC-nya kayak baru yang semuanya sekitarnya ikut. Oh gitu. Iya. Jadi lu bayangin dia nge-crouch kayak di ujung ruangan gitu. Terus dia kayak chandelier jatuh. Nggak ketahuan. Gak lu kayak maksud gue lu bayangin kayak lu dibayar nih. Ya kan buat bunuh orang. Terus tuh kayak di ujung ruangan kayak itu kayak gak ada keren-kerennya gila. Lucu banget menurut gua. Kayak the creativity of finding the loophole between the stupidity of the physics. Ya intinya yang apa? Dengan itu, gue juga lupa bilang kalau ada namanya di game ini accident kill. Sama kayak premisnya Trank tadi. Kalau penyebab pembunuhannya bukan bullet to the head, tapi kejadian yang tidak kayak nggak langsung kita yang berinteraksi dengan targetnya, lu nggak akan dianggap crime. Oke. Contoh cara favorit gue kalau main Hitman adalah tembak LPG. LPG. Ya. Tabung hijau nggak? Enggak, kebetulan gue juga pengennya tabung hijau. Harusnya ada mod kali ya. Jadi gue bawa LPG biasanya. Terus gue taruh LPG-nya sebelah target gue. Kalau di hit, kalau di asli, nih kalau misalnya lu taruh LPG sebelah orangnya akhirnya marah dong. Gue apaan lu? Kalau taruh LPG sebelah. Nah kalau di Hitman,
Dia nggak reaksi. Dia akan bingung. Oke. Kenapa nih orang taruh RPG sebelah gua? Oke. Tapi sudah, dia cuma bingung doang. Kenapa ini orang taruh RPG sebelah gua? Terus lu bisa lari Kok jauh. bau gas ya? Iya. Bahkan gue ada klipnya, gue pernah screen record gue assassinate kayak gitu. Terus itu, lu bisa ambil jarak agak jauh, di mana nggak ada orang yang bisa lihat, terus lu tembak LPG. Udah dong meledak, mayatnya ada dong. Udah, lu nggak akan ketangkep, lu nggak akan dikejar sama polisi. Karena gamenya anggap, oh ini LPG-nya yang faulty. Gitu. Salah LPG-nya ini. Iya, salah LPG. Jadi emang apa ya? Gue suka game ini sebenarnya karena the beauty of its flaws. The flaws itu menjadi kayak apa ya? Cara main game yang lebih seru gitu. Kayak sebenarnya basically kembali lagi kayak gue nonton John Wick sih. Kayak kemarin gue baru nonton Ballerina kebetulan. Musuhnya pakai flamethrower. Kalau kita mikirin secara ini kan film ya. Ini film nih. Kayak mirip-mirip anime lah gue mikirnya pas waktu itu. Protagonis kita itu mau ditembak pakai flamethrower. Mampus dong. Iya. Itu range-nya ngawur. Iya. Cara dia lawannya tau gak gimana? Spoiler dong. Ya nggak apa-apa, ini mah nggak gitu penting. Ya udah spoiler ya. Ya udah, spoiler alert kalau ada yang takut. Dah, dia masuk ke ruangan, ada ini, hose fire. Yang buat firefighter. Diadu cok, air sama api. Pop apple. Terus, tapi karena it was executed so well, gue kayak nggak peduli sama physicsnya. Semua bagus banget, kayak CG-nya keren. Terus kayak, lu tau epic moment yang kayak Goku gitu, yang Kamehameha gitu. Sambil maju gitu kan biasa. Sama persis kok. Jelek banget, asli jelek banget gue. Enggak, tapi lu di mana gue ini gak ada bedanya sama Avatar yang. Tapi menurut gue executionnya done so well. Dan keren banget. Lu bisa kayak, bodo amat lah. Balik ke Hitman. Ya. Jadi ini gue mau tanya deh ya. Kalau jadi kan, let's say gue nggak pernah main. Ya. Sebenarnya kayak gini deh, gue butuh berapa waktu untuk maksudnya tuh kayak gue bisa nentuin oke, ini gamenya asik atau enggak. Kalau menurut gue, pertama asal lu tahu premis game ini adalah sandbox. Lu akan dari awal udah ngerasa ini seru. Oke. Cara paling pertama yang menurut gue untuk introduce game ini seru, lu lihat achievements-nya. Oke. Karena tadinya gue main, gue lupa cerita juga. Ini kan tadi Paris tuh Hitman 1. Karena the formula was a success, dia bikin Hitman 2 dan 3 gabung jadi satu game. Jadi dulu kan namanya Hitman 1, 2, 3. Akhirnya jadinya Hitman World of Assassination Series. Jadi satu. Ya, itu ada season 1, season 2, season 3. Oke. Yaitu total sekitar 22 atau 24 map. Dikit ya. Dikit. Tapi pas lu lihat achievementnya lu bingung. Makanya jadi gue pernah beli Hitman 1. Bosan buat gue. Oke. Terus kemarin gue beli Hitman 3. Dengan tahu ini premisnya, ini game adalah game sandbox. Terus gue dikasih tahu lihat achievementsnya. Terus lu masuk ke map, terus misalnya kayak kemarin tadi deh Paris. Yang tadi gue bilang ada orang target lantai 1, ada target lantai 3. Terus ada achievement, kill the targets both at the same time. Oke. Nah lu jadi, gimana caranya gitu. Ih brengsek banget, orang beda 3 lantai, gimana cara gue bunuhnya berbarengan. Iya. Dan berbarengan itu harus, kalau nggak salah dikasih, setelah gue ngulik itu, dikasih jedanya itu cuma 1 detik. Buat Di in between. Oke. Ya. Jadi kalau yang ini mati, lu punya gap window sekitar 2 detik atau sedetik, yang itu juga harus mati. Berarti sebenarnya lebih kayak Sebenarnya puzzle game puzzle game juga istilahnya. Puzzle game. Iya. Jadi gue tertarik itu gara-gara itu awalnya. Terus lu jadi bingung dong, gimana caranya gue bunuh orang yang di lantai 3 sama lantai 1 berbarengan. Stupid banget gitu, gak mungkin. Gue boleh tanya sesuatu gak? Lo waktu kayak nemuin caranya, lu liat YouTube gak? Beberapa gue liat YouTube. Beberapa? Karena susah banget. Kalau lu udah kayak, paket lah ini gue gak tahu caranya gitu, lu liat YouTube. Iya. Tapi yang ini gue nemu kebetulan. Kebetulan lu nemu. Iya. Karena kayak
ada satu jeda kayak Iya, jadi yang tadi gue bilang, di lantai 1 ada fashion show, di lantai 3 ada auction. Lantai 2-nya ada apa? Nggak tahu kan. Setelah gue tahu, oh ternyata ada tim audiovisual untuk fashion show-nya. Terus di situ gue nemu ada item yang gue bisa ambil, fireworks. Kayak kalau gue pencet ada kembang api. Terus gue bingung nih gunanya apa sih, orang gak ada relevansinya kan kembang api di luar. Pas gue pencet, gue perhatiin targetnya dong. Oh dua-duanya ke balkon set. Oh. Yang targetnya paling atas itu lihat kembang api dari atas. Yang target kedua yang dari 1 lihat kembang api di luar juga. Terus? Nah pas gue perhatiin itu bener-bener begini. Oh barengan gini. Cet, gitu. Jadi atas bawah nih persis. Oke, vertikal gitu. Iya. Jadi caranya adalah ternyata yang orang ke lantai 3 gue dorong. Terus? Jatuh dari balkon dong. Dia timpa si target pertama. Goblok banget gila. Mati dua-duanya. Gak jelas banget asli. Seru banget. Terus salah satu map gue favorit gue ya, Miami. Ya Miami. Miami is one of my favorite maps. Kenapa? Karena menariknya adalah ini premisnya Miami adalah lagi ada race kayak F1. Oh kayak F1. Oh ini Ya. kenapa lu suka Miami? Ya. Ya. Targetnya 1 selama 8 menit itu di dalam mobil dan mobilnya jalan di track. Ya. Target kedua adalah bapaknya yang punya perusahaan. Berarti Lance Stroll sama Lance Stroll sama Lawrence Stroll, betul. Exactly. Nah bedanya adalah Lawrence Stroll tuh biasanya deket-deket paddock kan. Iya, Lawrence Stroll pedok bener. Kalau bapaknya si Lawrence Stroll yang di map itu dia paling atas Oke. di gedung gitu. Terus ada achievement. Lo harus bikin anaknya tabrak bapaknya. Jahat banget gila. Ya. Gimana caranya dong? Kan bapaknya lagi di dalam ruangan. Di sana. Nah. Oh ternyata setelah ngulik mapnya juga, gue baru tahu. Oh bapaknya itu hire orang. Buat? Sorry. Missionnya adalah lo harus bikin bapaknya bunuh anaknya sendiri. Ya. Ya. Oke. Itu missionnya. Ya. Gimana caranya? Gak masuk akal. Achievementnya nih. Iya. Make the bapak kill the daughter. Oke. Ya. Daughter. Ya, ternyata gue lupa bilang target anaknya itu yang si Lance Stroll-nya itu cewek. Ya. Ya, terus gue ngulik kan cari tahu. Oh, ini yang ini gue nggak bisa, gue cari di YouTube. Oke. Ternyata gue baru tahu kalau bapaknya tuh hire assassin buat bunuh lawan anaknya. Jadi basically ada assassin yang sebenarnya mau bunuh Max Verstappen lah gitu. Nah, gue mikirnya begini dong awalnya. Iya. Ternyata enggak. Dia hire orang di pit crew-nya Red Bull gitu anggapannya. Buat taruh eksplosif di mobilnya. Oke. Ya. Jadi pas ngepit, taruh eksplosif. Iya. Jadi pas ganti ban itu taruh eksplosif. Oke. Jadi ternyata caranya adalah gua curi eksplosifnya, gua disguise jadi pit crew-nya si Aston Martin, Oke. ya kan? Terus gua plak gitu kan? Iya. Ya, ini gua hijack si assassin itu. Terus gua disguise jadi assassin itu, gua telepon Lawrence Stroll buat meeting. Kalau ngabarin kayak, gua udah bomb has been planted. Bomb has been planted nih, Iya. ya kan? Bomb has been planted. Ternyata pas lu ngobrol, bapaknya entusiastik karena anaknya mau menang. Dia bilang, sini kasih gue detonatornya. I will do it gitu kan. Udah, lu tinggalin aja. Nanti pas dipencet, anaknya doang yang meledak. Oh my god, what did I just do? Anjing mampus kabur. Seru banget. Gue suka game ini karena you don't always have to pull the trigger. Oke. Jadi kayak lu bisa set up kayak gitu loh. Oh iya. Iya, jadi Beri sebenarnya kayak kelarin campaign udah pasti. ya. Kelarin campaign terus lu kayak langsung look at the achievements. Berarti Betul. gitu. Karena menurut gue achievements itu yang akan membuat lu paham kalau kenapa Hitman itu adalah game sandbox. Dan kenapa orang tuh bisa habisin 1000 jam, 2000 jam di game ini gitu. 1000 jam ngawur sih. Karena bener-bener kayak bahkan yang gue pernah
editor kasih klipnya deh. Ada orang pro player, dia bisa ngakalin, oh ternyata kalau lu taruh bom di dalam, kalau lu ledakin objek yang bisa Meledak. ada serpiannya, Agent 47 bisa terbang, Cok. Jadi dia ngebug gitu loh. Dan lu tahu bugnya kan di remove di update berikutnya sama IO Interactive. Diomelin, Cok, om gue. Lu jangan hilangin. Ya kalau lu baru erase tuh. Iya. Terus nggak tahu gue. Tapi di update berikutnya dibalikin. Oh iya. Dibalikin lagi. Gara-gara community-nya marah. Oh, jadi sekarang tuh kenapa Hitman masih relevan banget di komunitasnya? Lu bisa bikin custom contracts. Oke. Jadi mapnya sama persis, tapi targetnya bisa berubah. Jadi lu bisa nentuin, lu sebagai orang, lu bisa challenge dunia. Lu bunuh ini sama ini ya. Gitu. Dan bahkan lu bisa challenge kayak, oh bunuhnya pakai sniper yang ini, bunuhnya pakai pisau yang ini gitu. Terus orang kayak pas mereka lihat challenge itu kayak gimana cara Oh yang bikin itu orang lain ada. Iya, jadi user tuh can make their own contract, players gitu, for other players. Tapi NPC-nya itu ngikutin kan berarti kan ada kayak predetermined action kan. Iya. Itu maksudnya ngikutin tetap kayak game asli. Cycle game aslinya. Gitu. Jadi ternyata seru juga gitu. Kayak kembali lagi ke yang orang yang tadi ledakin itu terus hitman-nya terbang. Kenapa dia memilih untuk terbang? Ternyata beberapa targetnya tuh jauh banget dari jangkauan. Dan mereka kan mau cepet kan. Contoh, si brengsek ini yang bikin kontrak itu. Itu pilih orang yang tidur di atas gedung. Jadi di rooftop gedung ada sapam tidur. Dia pilih itu jadi targetnya. Brengsek banget. Jadi selama gamenya mau berapa menit pun dia nggak akan pindah karena dia tidur. Benar. Tapi kalau lu ke atas itu berapa menit? Iya. Jadi milih ya udah gue bawa biola sama C4. Jadi C4-nya di plan. Nah, jadi di physics-nya Hitman. Physics-nya Hitman ya. Hitman physics. Hitman physics. Itu kan serpian, ya kan? Kalau lu lempar biola, biolanya serpiannya akan meledak gitu kan. Kalau lu berdiri di serpian yang tepat, terus lu pencet C4, itu kan platform kan buat si Hitman-nya. Nah, karena serpiannya naik ke atas, bekas ledakan, Hitman-nya juga naik. Karena kayak Dragon Ball yang Iya, kayak di... Tahu gak lo? Goblok banget. Berarti dia kayak melayang gitu. Nggak instan. Hah? Jadi nggak ada animation ya. Jadi itu pas lu pencet C4-nya, itu lu udah di langit aja. Duk gitu. Makin goblok lagi. Asik banget kata gue. Ya, that's why intinya sebenarnya Hitman itu menurut gue serunya di situ. Achievement-nya. Tapi gue harus kelarin campaign-nya dulu. Ya, as all games kayak yang grinding lah. Enggak grinding sih. Grinding lah. Enggak. Beda gila. Nah, ya boleh lah. Second chance. Jadi, ya don't expect anything ya. Jadi kurang lebih menurut kalian gimana? Karena sebenarnya convince me ini sebenarnya convince you guys juga. Kasih tahu di komen menurut kalian apakah Hitman ini worthy to try? Karena sebenarnya ini game yang underrated banget menurut gue dan gue actually udah convince lumayan banyak orang sih. Bahkan teman gue ada yang mau beli game gue, bekas kopi gue. Tapi dia belum main. Karena gue belum kasih gamenya. Diduitin. Yeah, I think that's all cerita yang gue bisa share tentang Hitman. Hopefully you guys liked it. Sama coba rekomen ke kita. Mungkin kalian yang bisa convince kita juga. Oh ya, game convince apa? Us, convince us. Game nggak harus game, minuman, makanan, apapun itu yang menarik menurut kalian. Ya, that's all from us. See you in the next episode. Bye guys. Bye bye.